Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du, hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Bapak MH Ainun Najib. Beliau ini seniman, da'i, kiai kangjeng lah begitu, kiai seniman. Wawasannya luas, pemikirannya pun rasional dan seterusnya. Dan kita doakan beliau mudah-mudahan segera sembuh, masih dalam keadaan koma, dan mudah-mudahan bisa aktif kembali di pengajian kiai kangjeng atau ma'iyahnya itu. Saya juga sering ikuti. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi setelah kita menemukan video beliau tentang Ba'alwi, mungkin sebelum beliau sakit ya, beberapa tahun ke belakang, mungkin juga belum ada Kiai Haji Imaduddin. Jadi semua orang di Indonesia ini lagi resep-resepnya kepada Habaib Ba'alwi, lagi kagum-kagumnya, lagi yakin-yakinnya, begitulah kira-kira. Jadi beliau tidak bisa disalahkan ya, dan kiai-kiai lain pun, karena belum ada penelitian. Jadi wajar mereka 100% yakin ini keturunan Nabi. Begitu juga dengan MH Ainun Najib, beliau sangat yakin bahwa orang-orang inilah penerus daripada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di Indonesia ini karena membawa darah Nabi. Jadi menurut beliau ya Allah menurunkan Habaib Ba'alwi ini di seluruh Indonesia, di seluruh wilayah, di seluruh pulau, dari mulai kecamatan, kabupaten, provinsi, tidak ada yang tidak ada Habibnya, menurut beliau begitu. Dan Habib-Habib yang ada di Indonesia ini adalah representasi atau perwakilan daripada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjangkiti atau mewabah di kalangan pribumi muslimin Indonesia, baik yang awam maupun yang pintar. Untuk urusan nasab pasrah. Mereka takes for granted, menerima apa adanya, pengakuan-pengakuan bahwa mereka itu Habaib Ba'alwi. Karena apa? Karena tidak mampu meneliti lagi,
tidak mampu dan tidak mau. Buat apa neliti-neliti? Terima aja. Maka setelah diterima sebagai keturunan Nabi, maka hal-hal ghaibiyah, hal-hal mistik, hal-hal rahasia-rahasia Allah, keagungan Kangjeng Nabi itu otomatis nular kepada mereka yang disebut cucu atau keturunan Nabi itu. Salah satu diantaranya tadi nur Nabi, darah Nabi, wakil Nabi di Indonesia ya Habib-Habib itu. Sehingga dengan demikian para habaib alwi itu semakin jumawa. Karena apa? Karena ditempatkan begitu tinggi sebagai representasi atau wakil Nabi di Indonesia, juga sebagai representasi keamanan Indonesia, representasi barokahnya Indonesia. Maka posisi mereka begitu ditinggikan, malah bukan tinggi lagi, tapi ditinggikan oleh orang-orang seperti Bapak M.H. Ainun Najib ini. Dan banyak kiai-kiai lainnya, abuya-abuya lainnya yang menjunjung setinggi langit keberadaan para habaib alwi ini sebagai terahnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini presiden buruk ya, atau gejala buruk bagi para habaib alwi, sehingga mereka merasa umat yang berbeda, umat yang kasta tinggi, umat yang istimewa, spesial, tidak bisa dibantah, tidak bisa dikritik, tidak bisa disalahkan. Sehingga inilah yang membentuk super feodalisme. Bukan hanya feodalisme ya, tapi super feodalisme, feodalisme akut yang akhirnya menyalahi agama Islam itu sendiri. Kenapa ada orang begitu diagung-agungkan, melebihi orang lain dan tidak dianjurkan oleh agama sekalipun. Inilah dalam tanda kutip sesatnya orang-orang kita, cara berpikirnya yang terlalu memuja habaib alwi sampai sebegitu tingginya. Dan ini kemudian menyebar kepada orang-orang awam yang diberikan cerita-cerita yang dibumbui mistis tadi, karomah-karomah khurafatnya, wali-wali ba'alwi, waliullahnya, itu menambah terpuruknya muslimin pribumi Indonesia dalam penguasaan ba'alwi. Maka dari pandangan M.H. Ainun Najib pun kita bisa memahami kenapa butuh diturunkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kenapa Allah mengutus dalam tanda kutip Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, terutama di Indonesia. Karena ba'alwi di luar Indonesia tidak setinggi atau sekeramat di Indonesia. Mereka biasa-biasa saja. Maka tidak diturunkan orang yang meneliti. Tetapi karena di Indonesia keadaannya sudah akut, sudah banyak orang yang terhipnotis, terdoktrin akut, tidak bisa dirubah-rubah lagi, maka muncullah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menjelaskan, mbok ya kalian orang Indonesia jangan segininya membudak, menghamba kepada ba'alwi. Coba diteliti nasabnya itu benar apa enggak. Kalau nasab yang benar itu tidak menguasai kalian, tidak bertengger di kasta tertinggi, tidak, justru mereka merendah, bahkan tidak mau ditinggi-tinggikan itu. Tetapi mereka menikmati, enjoy dengan perlakuan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak di antara tokoh-tokoh di Indonesia ini kena sindrom Dunning-Kruger effect. Efek Kruger. Apa itu? Orang yang seolah-olah serba tahu. Orang yang sudah dicap orang pintar, orang alim, abuya, kiai, pemikir, itu seolah-olah serba tahu dalam masalah nasab sekalipun. Padahal di bidang nasab ba'alwi mereka tidak tahu apa-apa, tetapi kadung meyakini bahwa ba'alwi keturunan Nabi, sehingga dia merasa menguasai bidang itu, merasa tahu itu, sehingga menolak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang besar itu memang butuh kesabaran, butuh ketelatenan bagaimana menyentuh lagi sisi keilmuannya, menyentuh lagi sisi insting kebenarannya. Kalau itu tidak tersentuh, maka mereka akan tetap dalam egonya, tetap dalam Kruger efeknya, tetap merasa lebih tinggi, lebih bisa daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Demikian, mudah-mudahan pandangan kita ini bermanfaat. Bagaimana dulu-dulu orang sekelas M.H. Ainun Najib dan kiai-kiai lainnya masih sulit untuk melepaskan diri dari doktrin ba'alwi ini, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.